Kakak mandiin buruk lagi si Sambo. Kamu injekin kakiku nak. Nah ini bagus nih, dua harus. Dalam usaha budidaya ternak entok dikenal ada 3 segmen ya. Yang pertama adalah pembibitan, kemudian ada pembesaran, kemudian segmen untuk penghobi atau kontes begitu. Dan ketika bisa melakukan ketiganya itu sama saja, artinya sudah bisa paket lengkap begitu ya sebagai peternak entok. Yang pertama pembibitan untuk memproduksi anakan, yang kedua memproduksi entok-entok dewasa atau entok pedaging yang menyasar segmen pedaging ya. Terus yang ketiga segmen kontes, itu tentu saja untuk penghobi itu bahkan tidak ternilai harganya ya, karena hobi bisa memasang bandrol harga tinggi begitu. Kemudian ketika ikut kontes tentu saja secara otomatis akan mengangkat nama farm atau membranding farm kita atau peternakan kita. Jadi 3 segmen itu memang bisa menjadi pilihan. Ada yang langsung ke pembibitan, ada yang pembesaran, atau ada yang kontes. Jadi memang dari 3 segmen ini terserah teman-teman ya, atau pilihan masing-masing memilih yang mana. Jadi kalau hanya saya rangkum sedikit untuk pembibitan itu atau breeding anakan itu adalah kuncinya bagaimana bisa membuat pasar sebagus mungkin, kemudian anakan itu cepat keluar atau cepat terjual begitu. Untuk 15 ekor Sambo masih nyampur guys di box, dingin toh karena hujan dia. Nah, begitu kalau di bawah lampu dia sama teman-temannya gitu, dusel-duselan guys, hangat. Oke, anak induannya masih nunggu. Dia malah main hujan-hujanan jadi guys. Nah guys, anak entok tuh ada main, dia main hujan-hujanan guys. Tuh besar-besar sekali ya anakannya ya. Tuh, dia main air malah. Dia main di kubangan. Nah, saya tangkap. Nah, hujan-hujanan kok kamu, yuk kita tangkap yuk. Dia seneng banget main air. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 yang ada ya, pas. Oke guys, dia main air hujan. Hai, nah, itu sama untuk kamu. Pegang lagi, pegang yuk. Ada berapa kena, susah megang anakan entok. 2 lagi. Nah, sini. 2 lagi.
anakan sambu guys, 15. Oke, ini anakan sambu. Oke, besar sekali anakan sambu ya. Oke, sudah saya amankan di box, nanti biar diambil sama pemesannya, kalau enggak nanti saya antar. Ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 15 pas ya. Nah, kemudian untuk yang pembesaran tentu saja kita harus memilih waktu timing yang tepat. Kalau memang untuk pedaging ya, pedaging biasanya konsumsi daging entok memang tidak semasif atau sebanyak daging ayam begitu ya, tapi memiliki segmen tersendiri, segmented lah untuk rica-rica, dan itu biasanya banyak permintaan di hari-hari besar seperti Agustusan, hari raya tahun baru, Nataru, dan lain-lainnya gitu. Jadi memang untuk populasi entok jumbo ini di tempatnya Mas Hasan diproyeksikan untuk pedaging gitu ya, untuk menghadapi musim lebaran dan musim libur tahun baru dan lebaran begitu. Jadi suasana masih musim penghujan ya guys. Jadi begini kondisi entok-entok yang di kandang sebelah kanan ya, sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri yang besar-besar lainnya sudah dipisahkan di sisi kiri begitu. Kita lihat ini sudah besar-besar sekali entoknya, dan pertumbuhannya cukup bagus ya, panjang-panjang. Nah, ini yang anakan dulu kecil-kecil itu sudah segini guys, sudah besar-besar, mantap sekali ya kalau melihat. Entok yang masih usia pertumbuhan dan bersih-bersih, putih-putih begitu entoknya. Saya nggak tahu masuknya lewat mana ini. Ini kandang yang dulu untuk membuat media tanam ya. Sekarang sudah waktunya makan ini sore, sekitar pukul 3 sore, dan memang hujan. Ini saya memanfaatkan waktu agak reda, saya turun ke kandang begitu ya. Ini sudah minta dikasih makan. Ini teman-teman, ya. Ini masih, kalau dilihat, kalau jantan masih belum jemoko begitu ya, masih beranjak mau besar begitu, mau masuk usia remaja. Kalau dilihat ini populasinya seimbang ya antara jantan dan betina, dan lehernya cukup panjang-panjang. Ini untuk varian jumbo cukup besar. Ini betina-betinanya sekali ya, itu ada ayam Brahma, jadi disatukan satu. Lihat tumbuhannya. Untuk saya belum tahu ini yang apa, bawor 63 anakan bawor itu yang mana, saya nggak tahu. Mungkin di antara ini ya, karena yang sudah lebih besar di sini. Jadi guys, tuh lihat, saya mau masuk tapi nggak berani. Ini sudah disiapkan. Kemarin ada informasi ada mati beberapa, tapi yang kecil. Kalau yang ini maksudnya yang kecil-kecil juga disatukan ya, kalau sama Mas Hasan. Ini yang di kandang sebelah, ini populasinya sudah puluhan ekor. Jadi kemarin kalau nggak salah hampir 100 ekor yang diturunkan di sini yang masih usia kecil-kecil. Jadi Mas Hasan memang mengambil calon untuk apa, entoknya itu yang masih kecil-kecil untuk kemudian dibesarkan di sini, dan nantinya rencana untuk dijual mendekati lebaran atau tahun baru begitu. Dan memang belum pernah menjual Mas Hasan. Nah, nih sebagian disekat yang sini cukup banyak ya, ini hampir ratusan kalau dengan kandang yang satunya. Ini di sini ada puluhan
ekor entok. Nah, ini di usia mungkin hanya ada yang kecil-kecil dicampur. Ini Mas Hasan memang sengaja mau membuatnya seperti itu. Nah, di sana, nah, saya juga gitu, lihat, wah, banyak sekali ya. Kayaknya bawor tuh, saya agak sedikit pangling sama bawor itu, yang itu sama yang jalan tuh kayaknya bos sudah besar-besar. Jadi begitu ya, bisa memilih dari pembibitan atau pembesaran atau langsung ke segmen penghobi. Jadi untuk memulainya juga ada 3 alternatif. Yang pertama adalah mendatangkan anakan, tentu saja untuk pembelajaran juga. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan indukan supaya lebih cepat membalikan modal atau cash flow begitu. Terus yang ketiga adalah menggabungkan atau mengkombinasikan keduanya, beli indukan untuk produksi, kemudian mendatangkan anakan juga untuk belajar ya, merawat anak entok biar dari kecil, setelah besar juga langsung bisa dijual atau untuk menambah populasi. Kemudian yang indukan yang didatangkan itu tentu saja nanti akan cepat produksinya, bertelur, menetas, kemudian sudah bisa untuk menjual anakan sendiri. Itu tentu saja sudah mendapat keuntungan ketika anakannya sudah dari kandang kita sendiri. Tentu saja populasinya akan semakin banyak tentunya, sebagian dijual, sebagian disimpan khususnya untuk yang betina untuk menambah populasi semakin banyak, atau tentu saja kalau punya modal yang besar bisa langsung mendatangkan betina yang lebih banyak dari satu farm. Saya merekomendasikan seperti itu, jangan dari banyak tempat kemudian malah berisiko di kandang ini menjadi tidak berhasil begitu ya, jadi mati begitu. Tentu saja lebih baik itu tadi mengembangkan dari beberapa indukan yang sudah didatangkan di sini, anakannya dibesarkan semakin banyak, dan itu tentu saja memperhitungkan juga dari biaya operasional ya, untuk makan, kemudian perluasan areal kandang, kemudian untuk merawat anak entok-entok yang ada di sini. Mungkin di situ, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih, dan ini masih terang, masih cerah begitu waktu saya untuk beres-beres kandang, untuk membersihkan. Kemudian ini sudah saya ganti airnya untuk kemudian nanti kita sambung di vlog berikutnya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Oh ya, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan mendukung channel ini sampai sejauh ini, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Sulawesi, salim dari Tom Sui.